Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Pak Harun duduk di sudut paviliun belakang, tempat yang secara diam-diam ia sebut sebagai Pulau Pengasingan di tengah istana megah menantunya, Dion. Dinding marmer yang dingin, aroma parfum mahal yang menyesakkan, dan keheningan artifisial dari rumah itu adalah kontras sempurna dengan gubuk kayu sederhana yang ia tinggalkan di desa. Ia datang ke kota ini bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk sebuah permata yang tak ternilai, putrinya Maya, dan kini cucu pertamanya. Di balik matanya yang teduh, tersimpan riak duka yang tak pernah surut. Bukan duka kemiskinan harta, melainkan kemiskinan hubungan. Ia melihat Maya, putrinya, kini bergelut dalam sangkar emas yang dibangun oleh Dion. Senyum Maya selalu ada, namun mata itu, mata yang dulu memancarkan api pemberani, kini tampak seperti cermin yang memantulkan kepatuhan, bukan kebahagiaan sejati. Sore itu, Pak Harun memegang sebuah bingkai foto usang, berisi gambar istrinya yang telah berpulang. Jari tuanya mengelus wajah lembut itu. "Lihatlah, Nyi," bisiknya pelan, seolah angin bisa membawa suaranya. "Cucu kita akan lahir. Tapi aku merasa kian makmur hidup Maya. Kian jauh ia dari akar." Aku hanya seorang bayangan di rumah ini. Bayangan yang hanya berguna untuk mendoakan, tidak untuk didengarkan. Dunia Dion adalah tentang angka, saham, dan nama besar. Dunia Pak Harun adalah tentang musim, kesabaran, dan nama baik. Dua dunia ini bertemu dalam satu atap, menciptakan gesekan tak kasat mata. Dion selalu memperlakukannya dengan sopan santun yang dingin, sopan santun yang terasa seperti lapisan es tipis. Ada nada meremehkan dalam setiap pertanyaan basa-basinya, sebuah pertanyaan yang selalu berujung pada status bekas guru honorer yang ia sandang. "Pak Harun," sapa Dion suatu malam, suaranya licin seperti sutra mahal. "Saya sudah transfer sedikit uang untuk kebutuhan Bapak di sini. Tidak perlu sungkan. Anggap saja ini upah menginap. Kami tidak ingin Bapak merasa tidak enak." Kata "tidak enak" itu diucapkan dengan penekanan yang menusuk, seolah kehadiran Pak Harun adalah beban yang harus dibayar. Pak Harun hanya tersenyum tipis, senyum yang disalahartikan sebagai kepasrahan. Ia tidak pernah menyentuh uang transferan Dion. Ia tahu, uang itu adalah rantai yang mengikat harga dirinya. Malam itu, di paviliun sunyi, Pak Harun menatap laptop usang miliknya. Layarnya memancarkan sederet kode dan grafik yang tak dimengerti siapapun di rumah itu. Tangan yang sehari-hari hanya mengurus tanaman di halaman belakang, kini bergerak lincah di atas papan ketik. Ia bukan hanya seorang bekas guru honorer. Ia adalah sosok yang menyimpan rahasia masa lalu yang jauh lebih kompleks. Sebuah warisan intelektual yang selama ini tertidur lelap, hanya menunggu saat yang tepat untuk dibangunkan. Rasa hampa dan duka batinnya kini mulai disusupi oleh kilasan tekad yang membara. Ia harus melindungi putrinya, bukan dari kemiskinan, tetapi dari arogansi yang buta. Tekad yang membara itu lantas menjelma menjadi senyap yang lebih tajam, sebuah janji batin untuk tidak lagi menjadi patung bisu di tengah riuh yang memuakan. Pak Harun memutuskan, jika harga diri adalah satu-satunya harta yang tersisa dari warisan istrinya, maka ia akan menjaganya dengan kemurnian paling keras. Namun saat ini, ia harus kembali ke peran sang pengamat yang tak terlihat, menyaksikan badai kemewahan yang tengah dipersiapkan Dion untuk perayaan tasyakuran cucunya.
rumah itu kini berubah menjadi pusat hiruk-pikuk yang elegan. Setiap detail adalah manifestasi dari kekuasaan finansial Dion. Papan nama catering termahal dari ibu kota berdiri tegak di halaman. Para pelayan berseragam hitam putih bergerak secepat bayangan, menyusun kursi-kursi emas dan rangkaian bunga yang diboyong langsung dari dataran tinggi. Bagi Dion, pesta ini adalah pameran status, ajang mempererat jejaring bisnis, dan panggung untuk menahbiskan dirinya sebagai ayah dari generasi penerus yang pasti sukses. Dion melewati Pak Harun yang tengah menyiram anggrek di sudut taman. Ia berhenti, bukan karena peduli, tetapi karena keharusan formal. "Bapak, untuk pakaian nanti tolong kenakan yang paling rapi ya, kita kedatangan kolega-kolega penting," ucap Dion. Tatapannya menyapu kemeja lusuh Pak Harun dengan kilatan penghakiman yang cepat. "Saya sudah minta Maya menyiapkan sarung batik terbaik. Jangan sampai Bapak merasa asing di keramaian nanti." Kata asing itu, lagi-lagi, adalah cambuk halus yang mengenai ulu hati Pak Harun. Ia mengangguk pelan, tanpa menanggapi. Ia tahu, di mata Dion, pakaian adalah penentu martabat. Sementara bagi Pak Harun, martabat adalah cerminan jiwa, bukan sehelai kain. Justru di balik kesederhanaan itulah ia menemukan kekuatan untuk membaca kerapuhan Dion, arogansi yang berdiri di atas pondasi validasi publik. Malam harinya, Maya menyelinap ke pavilion. Wajahnya tampak lelah, dihiasi lingkaran gelap di bawah mata akibat stres mempersiapkan acara. Ia memeluk ayahnya erat-erat, pelukan yang selalu terasa seperti rumah baginya. Ayah baik-baik saja kan?" tanya Maya. Suaranya bergetar. "Aku tahu, Dion terkadang terlalu keras dalam kata-katanya. Ayah harus tahu, aku mencintai ayah lebih dari segalanya. Jangan hiraukan bicaranya ya." Pak Harun membalas pelukan putrinya, merasakan beban yang dipanggul Maya. Hati seorang ayah adalah perisai, Nak. Dan perisai tidak pernah lelah menerima hantaman. Ayah hanya ingin melihatmu bahagia. Bahagia yang sejati, bukan hanya bahagia yang dipamerkan. Ia mengelus rambut Maya, berharap bisa menyalurkan seluruh kekuatannya. Dalam pelukan itu, tekadnya menguat. Tindakan harus diambil, bukan hanya untuk harga dirinya, tapi untuk memecahkan ilusi kebahagiaan yang menjerat putrinya. Setelah Maya kembali ke rumah utama, Pak Harun kembali membuka laptopnya. Ia mengakses sistem mirroring ke data publik yang terkait dengan perusahaan Dion. Ia tidak mencari kelemahan legal, melainkan celah dalam sistem keamanannya. Bertahun-tahun lalu, ia bukanlah guru honorer biasa, melainkan seorang ahli keamanan siber yang memilih hidup sunyi setelah sebuah tragedi yang tak terucapkan. Pengetahuan itu, yang selama ini ia simpan rapat-rapat, kini menjadi senjata terakhirnya. Jari-jarinya menari di atas tuts, membaca struktur digital kekayaan Dion, seolah sedang membaca sebuah puisi usang. Ia tahu, kunci untuk menghancurkan arogansi Dion adalah melalui satu-satunya dewa yang disembah menantunya, uang. Ia harus menyentuh hati Dion melalui titik yang paling rapuh dan tak terjangkau, saldo rekening. Saat lampu pavilion meredup, Pak Harun berbisik kepada dirinya sendiri. Jika kata-kata sudah kehilangan maknanya, biarlah perbuatan yang bicara. Pesta itu akan menjadi babak penentuan. Jika kata-kata sudah kehilangan maknanya, biarlah perbuatan yang bicara. Pesta itu akan menjadi babak penentuan. Bisikan tekad itu bukan hanya menjadi mantra, melainkan juga hitungan mundur yang tak terhindarkan menuju hari tasyakuran cucunya. Selama 2 hari berikutnya, Pak Harun menjalani perannya sebagai ayah yang tak terlihat dengan kesempurnaan yang menyakitkan. Ia membantu pekerjaan kecil di dapur, menggeser kursi, atau sekedar memastikan tanaman tetap segar. Semua dilakukan tanpa suara, seolah-olah ia adalah bagian dari dekorasi yang tidak perlu diperhatikan. Di balik ketenangan wajahnya, benaknya bekerja tanpa henti. Ia telah memetakan seluruh jaringan aset Dion, dari rekening utama, investasi terselubung, hingga berbagai platform digital yang menampung kekayaan liquid. Ini adalah pekerjaan yang menuntut ketelitian dingin, pekerjaan yang terasa asing bagi tangan yang lebih akrab dengan tanah dan buku pelajaran usang. Namun, setiap baris kode yang ia baca
Setiap celah keamanan yang ia identifikasi justru memberinya energi. Energi itu bukan berasal dari dendam, melainkan dari keinginan suci untuk menyembuhkan luka batin putrinya, meskipun cara yang harus ditempuh teramat menyakitkan. Pagi perayaan tiba. Langit di atas rumah Dion secerah janji yang dipalsukan. Tamu-tamu mulai berdatangan, mobil-mobil mewah berbaris api seperti pasukan loyal. Maya mengenakan kebaya yang indah, berusaha keras menyembunyikan keletihan di balik senyum tuan rumah yang sempurna. Saat Pak Harun duduk di barisan belakang, jauh dari panggung kehormatan, matanya menangkap pemandangan yang menyayat. Seorang pelayan, karena gugup, tak sengaja menjatuhkan nampan berisi gelas kristal. Suara pecahan itu memotong musik chamber yang lembut, dan seketika mata semua tamu menoleh. Dion, yang semula tertawa lepas, seketika berubah. Ekspresinya mengeras menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Ia tidak berteriak, namun tatapan dingin dan kata-kata yang ia lontarkan kepada pelayan muda itu lebih mematikan daripada teriakan. Bersihkan, sekarang, dan pastikan ini yang terakhir. Ketidaksempurnaan tidak punya tempat di rumah ini. Pak Harun merasakan nyeri tajam di dadanya. Ia melihat wajah pelayan muda itu memerah menahan malu, seolah harga dirinya ikut pecah bersama gelas-gelas itu. Ia teringat dirinya sendiri. Dion tidak hanya membeli kemewahan, ia membeli ketundukan. Dan jika ketundukan itu goyah, ia siap menghukumnya dengan penghinaan publik. Di tengah suasana yang tegang, Maya mendekati ayahnya, menyodorkan piring berisi kue-kue mahal. Ayah, makanlah. Ayah harus sehat, bisiknya penuh kekhawatiran. Ayah akan baik-baik saja, nak, jawab Pak Harun, meraih tangan Maya dan meremasnya lembut. Ia tahu, piring berisi kue itu adalah permohonan maaf Maya yang tak terucapkan atas arogansi suaminya. Saat ia menikmati kue tersebut, sebuah pengumuman riang terdengar. Acara utama, pemotongan tumpeng tasyakuran. Dion dan Maya berdiri di podium kehormatan, memancarkan aura pasangan ideal. Kamera-kamera berkedip, mengabadikan momen kebahagiaan yang dibangun dengan begitu hati-hati. Pak Harun menghela napas panjang. Ini adalah puncak ilusi yang harus ia hadapi. Ia memejamkan mata sejenak. Sudah waktunya. Dentang lonceng peringatan telah berbunyi di dalam dirinya, menyuarakan bahwa pertunjukan sandiwara ini akan segera berakhir. Ia membuka mata. Pandangannya kini bukan lagi pandangan seorang ayah yang pasrah, melainkan pandangan seorang ahli strategi yang siap menjalankan misi terakhir yang ia yakini akan menghadirkan kebebasan sejati, meski berisiko menghancurkan segalanya. Ia membuka mata. Pandangannya kini bukan lagi pandangan seorang ayah yang pasrah, melainkan pandangan seorang ahli strategi yang siap menjalankan misi terakhir yang ia yakini akan menghadirkan kebebasan sejati, meski beresiko menghancurkan segalanya. Dan pemicu yang ia nantikan datang tak lama setelah tumpeng tasyakuran dipotong dan hidangan mewah mulai disajikan kepada para tamu terhormat. Pak Harun tetap duduk di kursinya, menikmati suasana dari jauh. Ia sengaja tidak mendekati meja utama. Namun saat Dion menyadari ketidakhadiran Pak Harun di dekatnya, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk mempertegas batas. Dengan langkah arogan, Dion mendatangi Pak Harun, membawa serta senyum palsu yang lebih menusuk daripada tatapan dingin. "Bapak?" Sapa Dion, suaranya sedikit lantang agar terdengar oleh beberapa kolega terdekat. "Kenapa Bapak duduk di pojok sini? Mari, bergabunglah dengan tamu-tamu lainnya." Pak Harun berdiri dengan tenang. "Terima kasih Dion. Ayah nyaman di sini. Ayah senang melihatmu dan Maya bahagia." Tapi Bapak adalah orang tua kami. Tentu saja Bapak harus dihormati," ujar Dion, tetapi nada suaranya justru syarat penghinaan. Ia kemudian meraih tangan seorang pelayan yang membawa nampan berisi sisa-sisa lauk pauk dari meja prasmanan VIP. Hanya remah-remah daging dan beberapa butir nasi yang tercacar. "Tunggu sebentar, Pak Harun. Biar Bapak merasa diistimewakan, ayah mertua saya harus merasakan masakan terbaik, bukan begitu?" Di depan tamu-tamu yang mulai menaruh perhatian, Dion mengambil sebuah piring kosong dan dengan gerakan yang disengaja, ia memindahkan remah-remah nasi
dan sisa lauk pauk ke piring tersebut. "Ini Pak, nasi ini dari tumpang utama loh, hanya sisa sedikit. Tapi daripada mubazir, Ayah habiskan saja di sini. Kami sudah siapkan makanan yang layak untuk tamu penting, jadi Bapak tidak perlu repot-repot mengantri di prasmanan." Kata-kata Dion adalah racun yang disajikan dalam cawan emas. Itu adalah pelecehan terang-terangan yang dibungkus dengan alasan penghematan dan penghormatan. Tamu-tamu terdekat tampak kaget dan beberapa mulai berbisik, sementara Maya yang melihat dari kejauhan tertegun, wajahnya pucat pasi. Pak Harun menatap piring di tangannya, piring berisi harga diri yang terkoyak. Ia melihat refleksi dirinya di atas permukaan nasi sisa itu. Seorang ayah yang rela menelan kepahitan demi kedamaian putrinya. Namun kali ini, kepahitan itu sudah melampaui batas toleransi. Ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang penghancuran martabat di depan khalayak. Pak Harun memejamkan mata sesaat, menahan gelombang emosi yang mendesak naik. Lalu dengan gerakan yang tenang, sangat tenang, ia mengambil sendok. Ia mulai makan, perlahan, seteguk demi seteguk. Setiap butir nasi sisa itu terasa seperti bara api yang membakar kerongkongannya. Namun ia tetap mempertahankan sorot matanya yang damai. Melihat Pak Harun menuruti permintaannya tanpa protes, Dion tertawa kecil, tawa kemenangan yang hampa. "Nah, begitu dong Pak. Murah hati kan menantu Bapak ini, selalu berbagi rezeki." Ia menepuk bahu Pak Harun dengan nada merendahkan, sebelum berbalik, kembali ke kerumunan tamunya. Ketika Dion pergi, air mata Pak Harun mengalir. Bukan air mata kepasrahan, melainkan air mata janji. Air mata itu jatuh tepat di atas piring sisa, membasahi nasi yang ia telan. Saat itulah, sesuatu yang lama mati di dalam diri Pak Harun bangkit kembali. Ia sadar, ketenangan hati tidak bisa dicapai dengan menelan arogansi. Perlu ada keadilan. Keadilan yang hanya bisa ia tegakkan dengan kekuatannya yang tersembunyi. Sejak saat itu, Pak Harun bukan lagi ayah mertua yang miskin dan pasrah. Ia adalah pemegang kunci, dan kunci itu kini telah diputar. Sejak saat itu, Pak Harun bukan lagi ayah mertua yang miskin dan pasrah. Ia adalah pemegang kunci, dan kunci itu kini telah diputar. Membuka pintu rencana yang selama ini ia siapkan di bawah selimut ketenangan. Walaupun tubuhnya masih duduk di sana, menyelesaikan sisa-sisa nasi di piring penghinaan itu, pikirannya sudah berada ribuan kilometer jauhnya, di pusat data digital, tempat Dion menyimpan seluruh kebanggaannya. Maya akhirnya berhasil melepaskan diri dari kerumunan tamu. Ia berlari menghampiri ayahnya. Wajahnya diliputi rasa malu dan amarah yang luar biasa. Ia berlutut di samping Pak Harun, air matanya tak terbendung. "Ayah, ya Allah, ayah, kenapa ayah menuruti dia? Kenapa ayah biarkan dia mempermalukan ayah seperti ini?" Rintih Maya, memegang tangan ayahnya yang gemetar. Pak Harun meletakkan sendoknya. Ia menatap putrinya, matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan peristiwa barusan. Nak, tenang. Ini hanya nasi. Jangan biarkan hatimu ikut kotor oleh kekejian orang lain. Ayah baik-baik saja." Tidak, ayah tidak baik-baik saja. Dion sudah keterlaluan. Aku akan bicara dengannya. Aku akan... "Jangan, Nak." Potong Pak Harun lembut namun tegas. Ia menggenggam tangan Maya erat-erat. "Jangan sekarang. Biarkan pesta ini selesai dengan damai. Ayah mohon. Demi cucumu, Nak. Kita tidak perlu membuat keributan di depan tamu-tamu ini. Ada cara yang lebih sunyi untuk menyelesaikan masalah yang berisik." Melihat ketenangan ayahnya, Maya perlahan meredakan tangisnya, meskipun hatinya masih bergejolak. Ia tahu, di balik wajah damai Pak Harun, tersimpan kekuatan yang jarang ia tunjukkan. Setelah memastikan Maya kembali ke tugasnya sebagai nyonya rumah yang tegar, Pak Harun bangkit, meminta izin untuk beristirahat sebentar. Ia kembali ke pavilion, tempat perlindungannya. Malam tasyakuran masih panjang, tetapi bagi Pak Harun, bagian terberatnya sudah berlalu, menerima penghinaan sebagai katalis.
Begitu pintu tertutup, ia segera menyalakan laptop usangnya. Jari-jari tuanya tidak lagi gemetar. Kini mereka bergerak dengan jari-jari tuanya tidak lagi gemetar. Kini mereka bergerak dengan presisi seorang maestro di atas tuts. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu kecepatan bisa menimbulkan jejak. Yang ia butuhkan adalah keheningan sempurna. Ia mengakses jaringan keamanan Dion yang rapuh. Rapuh karena dibangun di atas keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang cukup pintar atau cukup dekat untuk menantangnya, apalagi seorang bekas guru honorer. Pak Harun mulai dengan memindahkan salinan digital dari aset-aset non-liquid Dion ke dalam wadah aman yang hanya bisa ia akses. Ini termasuk surat-surat saham minor, lisensi hak cipta perangkat lunak, hingga aset digital tersembunyi. Proses ini adalah operasi senyap, memindahkan bayangan kepemilikan tanpa mengubah catatan publik secara instan. Ia bekerja seperti seorang pematung yang mengikis batu sedikit demi sedikit, menghilangkan substansi sambil meninggalkan bentuknya. Puncak dari rencananya adalah rekening bank utama Dion, tempat ia menimbun kekayaan likuidnya. Pak Harun mengamati saldo yang tertera, angka yang sangat besar, melambangkan keangkuhan tak terbatas. Dengan satu tarikan napas, ia mulai mengeksekusi serangkaian transfer mikro yang terencana ke berbagai rekening amal global dan akun escrow berlapis. Transfer itu dirancang untuk terlihat seperti aliran dana investasi yang kompleks dan terdesentralisasi, bukan serangan tunggal. Setiap tekanan jari adalah sebuah perpisahan paksa Dion dengan nominal yang ia banggakan. Di setiap transfer, Pak Harun berbisik di dalam hati. Ini bukan pencurian, Dion. Ini adalah harga yang harus kau bayar untuk menukar martabat seorang ayah dengan nasi sisa. Di setiap transfer, Pak Harun berbisik di dalam hati. Ini bukan pencurian, Dion. Ini adalah harga yang harus kau bayar untuk menukar martabat seorang ayah dengan nasi sisa. Proses eksekusi itu berlangsung selama pesta masih riuh di rumah utama. Suara tawa dan musik yang terdengar samar dari paviliun justru menjadi iringan ironis bagi kehancuran finansial yang tengah ia ciptakan. Ia menyelesaikan transfer terakhirnya, memastikan rekening Dion kini hanya menyisakan nominal terkecil yang memungkinkan sistem bank tetap berfungsi, tanpa memicu alarm instan. Saldo yang semula bertuliskan angka-angka fantastis, kini hanya menampilkan sederet nol yang sunyi. Pak Harun bersandar di kursinya, kelelahan fisik dan batin menghimpitnya. Ia menatap layar itu, bukan dengan rasa puas, melainkan dengan duka yang mendalam. Ia baru saja melakukan hal yang paling ia benci, menyentuh aset yang bukan miliknya. Namun ia melakukannya bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk memberikan pelajaran yang melampaui uang, pelajaran tentang kemanusiaan dan harga diri. Ia tahu, tindakan ini akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian finansial. Ini akan membelah keluarganya menjadi dua. Ia mematikan laptop, mengembalikannya ke posisi semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kemudian merapikan pakaiannya, memastikan tidak ada jejak ketegangan yang tertinggal. Ia kembali ke rumah utama. Pesta hampir usai. Tamu-tamu mulai pamit dengan senyum dan janji pertemuan bisnis selanjutnya. Dion berdiri di depan pintu, memancarkan aura kemenangan. Ia tersenyum lega, merasa tasyakuran ini adalah kesuksesan sempurna. Ketika Dion menyadari kehadiran Pak Harun di dekatnya, ia memberikan senyuman patronizing yang terakhir. Wah, Bapak sudah istirahat ya? Baguslah, saya senang Bapak menikmati acaranya, kata Dion, nadanya penuh superioritas. Semoga berkah cucu ini juga menular ke urusan Bapak di desa ya. Siapa tahu ada rezeki tak terduga. Pak Harun membalas senyuman itu. Senyumnya kini terasa lebih tulus, namun mengandung misteri yang dingin. Semoga Ayah sudah mendoakan kalian berdua, Nak. Ayah doakan rezeki kalian tidak hanya banyak, tapi juga berkah dan abadi, ucapnya, menekankan kata-kata terakhir itu dengan makna ganda yang hanya ia dan alam semesta yang tahu. Dion hanya mengangguk ringan, tidak menangkap kedalaman kata-kata tersebut. Matanya sibuk mengawasi sisa-sisa tamu penting. Malam itu, setelah semua tamu pergi,
keheningan mencekam menyelimuti rumah mewah tersebut. Maya yang kelelahan langsung tertidur, sementara Dion yang merasa sukses memutuskan untuk memeriksa laporan finansial hari itu di ruang kerjanya. Pak Harun dari pavilionnya tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mendengar dentuman pintu ruang kerja Dion yang tertutup. Ia tahu sebentar lagi teriakan kejutan dan kepanikan akan memecah kesunyian malam. Ia duduk di tepi tempat tidurnya yang sederhana. Ia memejamkan mata, menggenggam erat bingkai foto istrinya. "Aku tahu, ini bukan jalan yang mudah, Nyi," bisiknya. Suaranya parau. Tapi ayah harus mengajarkan bahwa ada harga yang tak bisa dibeli oleh uang. Dan ada karma yang datang dalam bentuk nol digital. Beberapa menit kemudian, keheningan itu benar-benar pecah. Terdengar teriakan keras Dion dari lantai atas. Teriakan yang dipenuhi kemarahan, kepanikan, dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru saja menyadari bahwa singgasananya telah runtuh. Beberapa menit kemudian, keheningan itu benar-benar pecah. Terdengar teriakan keras Dion dari lantai atas, teriakan yang dipenuhi kemarahan, kepanikan, dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru saja menyadari bahwa singgahananya telah runtuh. Beberapa menit kemudian, keheningan itu benar-benar pecah. Terdengar teriakan keras Dion dari lantai atas, teriakan yang dipenuhi kemarahan, kepanikan, dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru saja menyadari bahwa singgasananya telah runtuh. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru saja menyadari bahwa singgasananya telah runtuh. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru saja menyadari bahwa singgasananya telah runtuh. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru saja menyadari bahwa singgasananya telah runtuh. Teriakan itu bukan lagi teriakan seorang bos yang marah, melainkan raungan seorang dewa yang baru. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju sumber kekacauan itu, mempersiapkan hatinya untuk badai yang akan datang. Ketika Pak Harun tiba di ambang pintu, pemandangan di depannya adalah kekacauan emosional murni. Dion berdiri di depan monitor komputernya, wajahnya merah padam dan matanya melotot. Tangannya gemetar hebat, menunjuk ke layar yang menampilkan laporan saldo bank utamanya. Rupiah 0,00. Di sebelahnya, Maya menatap layar itu dengan kebingungan total, mencoba memahami apa yang membuat suaminya histeris. Tidak mungkin, ini hack, ini pasti error sistem. Dion meraung, memukul meja kerjanya hingga cangkir kopi bergetar. Semua aset, dana liquid, dana cadangan, hilang, menguap dalam hitungan jam. Maya mendekati Dion, mencoba menenangkannya. Dion, tarik napas. Mungkin ini hanya salah lihat. Coba hubungi manajer bank sekarang. Dion mendorong tangan Maya menjauh. Ia terlalu diselimuti ketakutan dan amarah. Matanya yang liar menyapu ruangan, mencari sesuatu atau seseorang untuk disalahkan. Saat itulah, pandangannya jatuh pada Pak Harun yang berdiri tenang di ambang pintu. Ada jeda yang sunyi, di mana hanya napas berat Dion yang terdengar. "Bapak?" Dion menunjuk Pak Harun dengan jari gemetar. Kerutan di dahinya menampakkan kecurigaan yang absurd. "Bapak di mana selama pesta? Apa yang Bapak lakukan di pavilion sendirian?" Maya terkejut. "Dion, apa-apaan pertanyaanmu itu? Jangan libatkan ayah dalam masalah kantormu." Pak Harun melangkah masuk. Ketenangan batinnya adalah jurang pemisah dari kegilaan Dion. Ia menatap menantunya lurus-lurus. "Ayah hanya beristirahat. Setelah menghabiskan nasi sisa yang kau berikan, energi ayah memang terkuras." Kata-kata itu, yang seharusnya terdengar polos, justru menyulut api di mata Dion.
Ia mengingat penghinaan yang ia lakukan. Ia mengingat bagaimana Pak Harun menerima pelecehan itu dengan diam. Dalam kepanikan finansialnya, pikiran Dion bekerja secara tidak logis, menghubungkan dua peristiwa ekstrim itu. Nasi sisa. Oh ya, nasi sisa. Dion tertawa getir, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Apakah ini balas dendamu, Pak? Apakah kau mengutukku? Apa yang kau lakukan? Katakan. Ayah tidak mengutuk Dion. Ayah hanya mendoakan berkah, jawab Pak Harun. Suaranya lembut namun tajam. Jika berkah itu pergi karena kau menukarnya dengan harga diri orang lain, itu bukan salah doaku. Perkataan Pak Harun yang puitis dan mengancam justru membuat Dion semakin yakin bahwa ada hal gaib di balik semua ini. Dion, sang pengusaha modern, tiba-tiba kembali ke keyakinan primal akan kutukan dan karma. Ia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang bekas guru honorer memiliki kecanggihan digital untuk meruntuhkannya. Kecurigaannya terfokus pada hal-hal yang tidak rasional. Maya berdiri di antara keduanya, kini mulai ragu. Tatapan ayahnya yang begitu tenang berbanding terbalik dengan histeria suaminya. Ia mulai merasakan hawa misteri yang selama ini disembunyikan Pak Harun. Ayah, tolong jelaskan, ada apa ini? Pak Harun menatap putrinya, hatinya merintih. Inilah titik balik yang harus ia hadapi, membuka rahasia masa lalunya atau membiarkan Dion tenggelam dalam kebodohan dan kepanikan. Ia memilih kebenaran. Maya, nak, ayah harus memberitahumu sesuatu yang selama ini ayah simpan rapat-rapat. Maya, nak, ayah harus memberitahumu sesuatu yang selama ini ayah simpan rapat-rapat. Pak Harun menarik napas panjang. Keheningan di ruang kerja Dion terasa memekakan telinga. Mata Maya dan Dion tertuju padanya. Satu penuh kebingungan, satu lagi dipenuhi amarah yang membara. Apa? Apa rahasiamu, Pak? Jampi-jampi apa yang kau gunakan untuk merusak hidupku? Seru Dion, memegang kepalanya frustasi. Pak Harun mengabaikan Dion. Ia berbicara hanya kepada Maya. Suaranya tenang, membawa bobot masa lalu yang berat. Nak, kau selalu mengenal ayah sebagai guru honorer di desa, yang hidupnya hanya berkutat dengan padi dan buku usang. Tapi sebelum semua itu, jauh sebelum ayah bertemu ibumu, ayah adalah seorang perancang sistem keamanan digital. Salah satu yang terbaik, sebelum bidang ini bahkan dikenal luas. Maya terperangah. Informasi ini adalah sebuah gempa kecil yang mengguncang seluruh citra ayahnya yang ia kenal. Ayah? Seorang ahli teknologi. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Karena ayah membuat kesalahan besar, nak. Lanjut Pak Harun, sorot matanya redup sejenak. Dalam sebuah proyek besar untuk pemerintah, sistem yang ayah buat disalahgunakan. Itu menyebabkan kerugian besar dan trauma batin yang membuat ayah memutuskan untuk meninggalkan dunia itu seutuhnya. Ayah mengganti nama, pindah, dan memilih hidup sunyi. Menjadi guru untuk menebus kesalahan batin ayah. Dion, yang awalnya mencemooh, kini terdiam. Ada kilatan keraguan di matanya yang mulai digantikan oleh ketakutan yang dingin. Aku tidak percaya, itu hanya dongeng. Dion berteriak, mencoba menepis realitas baru ini. Jika kau ahli, kenapa kau hidup miskin di pavilion belakang? Karena kemiskinan harta lebih mulia daripada kekayaan yang didapatkan dari kepalsuan Dion. Balas Pak Harun menatap menantunya tajam. Uang yang ayah dapatkan dari pekerjaan itu ayah donasikan. Ayah tidak ingin hidup dari keahlian yang pernah melukai. Namun hari ini, keahlian itu ayah gunakan lagi sebagai pertahanan terakhir. Maya mulai menyambungkan kepingan-kepingan puzzle. Malam-malam sunyi ayah di pavilion, laptop usang yang selalu menyala, dan kata-kata ayah yang selalu mengandung misteri. Ayah, apakah ini berarti? Maya menunjuk ke layar monitor dengan tangan gemetar. Ayah yang melakukan ini. Pak Harun mengangguk perlahan. Anggukan itu adalah pengakuan sekaligus perpisahan. Iya, nak. Ayah yang melakukannya. Seluruh aset liquid Dion dan sebagian besar aset non-liquidnya kini berada di luar jangkauannya. Bukan untuk ayah, tapi untuk mengajarkan Dion sebuah pelajaran yang tidak bisa dibeli di pasar saham. Keterkejutan Maya berubah menjadi air mata yang mengalir deras, bukan hanya karena kerugian finansial,
tetapi karena menyadari betapa dalam rahasia ayahnya dan betapa jauh ayahnya rela melangkah untuknya. Dion, setelah mencerna semua itu, kehilangan kata-kata. Ketakutannya kini bercampur dengan penghormatan yang pahit. Ia bukan lagi menghadapi mertua yang pasrah, melainkan seorang musuh yang mahir, yang telah mengalahkannya di medan perang yang paling ia kuasai, teknologi dan uang. Dion ambruk di kursinya, kekalahannya terekam jelas di matanya. Ia tidak punya bukti, tidak punya saksi, dan Pak Harun telah menutup semua celah digital. "Kau menghancurkanku," lirih Dion, suaranya kini tinggal gumaman. "Kau yang memulai kehancuran itu sendiri, Dion," balas Pak Harun. "Saat kau menukar martabat seorang ayah dengan piring nasi sisa, kau sudah memutar kunci takdirmu sendiri. Saat kau menukar martabat seorang ayah dengan piring nasi sisa, kau sudah memutar kunci takdirmu sendiri." Kata-kata Pak Harun bergema di ruangan yang sunyi, memecah kesadaran Dion menjadi serpihan-serpihan. Dion, si raja bisnis yang angkuh, kini terpuruk di kursi kebesarannya, menatap kosong pada angka 0 di layar. Ia mulai menyadari, kehancurannya datang dari tempat yang paling tak terduga, dari sosok yang paling ia remehkan. Sementara Dion diliputi keputusasaan, Maya berdiri di tengah-tengah konflik, terkoyak antara kesetiaan kepada suami dan kecintaan kepada ayah. Air matanya terus mengalir, membasahi kebaya indahnya. Ia tidak lagi melihat ayahnya sebagai sosok lemah, melainkan sebagai palu kebenaran yang baru saja menjatuhkan vonis kejam. "Ayah," panggil Maya, suaranya dipenuhi rasa sakit. "Aku mengerti ayah marah, aku mengerti betapa besarnya penghinaan itu. Tapi menghancurkan Dion sepenuhnya, melenyapkan semua hasil kerjanya, bahkan yang bukan miliknya saja. Bukankah ini terlalu keras, ayah? Bagaimana dengan cucumu? Bagaimana nasib kami?" Pertanyaan Maya menusuk jantung Pak Harun lebih dalam daripada hinaan Dion. Wajahnya yang tenang kini memancarkan penderitaan batin yang luar biasa. Ia adalah seorang ayah, dan melihat putrinya terluka adalah hukuman terberatnya. Ayah melakukan ini bukan untuk menghancurkan, Nak, jawab Pak Harun. Suaranya syarat penyesalan. Ayah melakukan ini untuk menyadarkan. Kekayaan yang dibangun di atas arogansi dan kezoliman tidak akan pernah abadi. Ayah harus memecahkan sangkar emas ini agar kau bisa melihat kebahagiaan sejati, bukan ilusi. Dion bangkit, wajahnya kembali mengeras, dipenuhi amarah yang baru. Ilusi? Hidup kita adalah kemewahan nyata. Kau mencuri, Pak Harun. Kau mencuri asetku. Aku akan melaporkanmu. Kau punya bukti apa bahwa kau yang melakukannya? Pak Harun tersenyum pahit. Bukti? Tanyakan kepada dirimu sendiri, Dion. Apakah ada jejak? Apakah ada celah yang tertinggal? Ayah tahu persis cara bekerja dalam kegelapan. Kau tidak akan menemukan bukti digital, Dion. Yang tersisa hanyalah bukti hati nuranimu sendiri. Laporkanlah, dan kau hanya akan menunjukkan kepada dunia betapa rapuhnya kerajaanmu, betapa mudahnya ia runtuh oleh sentuhan seorang bekas guru honorer. Kata-kata itu membuat Dion terdiam lagi. Ia tahu, Pak Harun benar. Kerangka logisnya sebagai pengusaha mulai berfungsi kembali. Melaporkan akan sama saja dengan bunuh diri profesional, mengungkap kelemahan sistem keamanannya, dan mempermalukan dirinya sendiri. Maya, menyaksikan pertarungan logika dan emosi ini, mulai ragu antara hati dan pikirannya. Hatinya menjerit atas kehancuran suaminya, tetapi logikanya mengakui kebenaran pahit dari perkataan ayahnya. Dion memang telah buta oleh keangkuhannya sendiri. "Ayah, apa yang akan terjadi dengan uang itu?" tanya Maya lirih, pertanyaan yang paling penting. "Uang itu kini aman di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh keserakahan," jelas Pak Harun. "Dan sebagian besar aset non-liquidmu, Maya, yang sejak awal ayah tahu kau tak pernah sepenuhnya menyadari nilainya, telah ayah lindungi dalam sebuah yayasan perwalian yang baru. Hanya ayah dan cucumu yang bisa mengaksesnya nanti, di masa depan yang lebih tenang." Pak Harun telah merancang sebuah jaring pengaman untuk cucunya, sambil sekaligus menjatuhkan hukuman yang tegas kepada menantunya. Keputusan ini, yang diambil dengan air mata batin, adalah puncak dari dilema seorang ayah yang mencintai putrinya di atas segalanya. Ia harus memilih,
mempertahankan kedamaian palsu putrinya, atau menegakkan kebenaran yang menyakitkan. Ia telah memilih yang kedua. Ia telah memilih yang kedua, menegakkan kebenaran yang menyakitkan. Keputusan Pak Harun untuk melindungi sebagian aset cucunya sambil menjatuhkan Dion adalah manifestasi dari kasih sayang yang kejam. Sebuah operasi bedah batin yang diperlukan untuk memisahkan Maya dari tumor arogansi suaminya. Dion, setelah kehabisan amarah, kini hanya bisa menatap Pak Harun dengan kebencian dingin. Kebencian itu tidak lagi berasal dari rasa superioritas, melainkan dari rasa kalah total di tangan orang yang ia anggap tak berharga. "Jadi, kau akan pergi begitu saja, setelah merampas segalanya?" desis Dion, suaranya serak. "Kau akan kembali ke desa miskinmu dan meninggalkanku tanpa apa-apa, hanya karena sepiring nasi?" "Bukan karena sepiring nasi, Dion," koreksi Pak Harun, suaranya meninggi sedikit. "Tapi karena hatimu yang menganggap manusia lain seharga nasi sisa. Dan ayah akan pergi, bukan sebagai perampas, melainkan sebagai penegak keadilan yang tak terhindarkan." Maya, yang masih berjuang memahami kerumitan situasi, menghampiri ayahnya. Ia memeluk Pak Harun erat-erat, memohon dengan air mata yang membasahi kemeja ayahnya. "Jangan pergi, ayah. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Aku harus memilih, ayah atau Dion." Pelukan Maya terasa seperti jangkar yang menahan Pak Harun dari perpisahan. Ia merasakan betapa putrinya sangat bergantung padanya, namun juga terikat oleh sumpah pernikahan dan kehadiran si buah hati. Pak Harun perlahan melepaskan pelukan itu, menatap mata putrinya dengan kesedihan yang mendalam. "Nak, ayah tidak pernah meminta kau memilih. Ayah hanya meminta kau untuk melihat kebenaran," ujar Pak Harun, mengelus pipi Maya. "Ayah sudah menyelesaikan tugas ayah di sini. Ayah telah membuka matamu, dan kini ayah harus pergi. Karena jika ayah tetap di sini, Dion tidak akan pernah bisa bangkit. Ia akan terus menyalahkan ayah, dan rumah ini akan dipenuhi kebencian. Itu tidak baik untuk cucu kita." Pak Harun menoleh ke arah Dion. "Dengarkan aku, Dion. Uang itu kini ada di tempat yang aman. Hanya ayah yang tahu di mana. Selama kau melanjutkan hidupmu dengan harga diri dan tanpa keangkuhan, ayah akan diam. Tapi jika kau menyentuh Maya, atau berusaha mencariku dengan cara yang tidak baik, sisa aset yang ayah lindungi untuk cucu kita akan hilang selamanya. Anggap ini batas kesabaran ayah." Ancaman itu adalah kartu terakhir Pak Harun. Ia menggunakan cinta Dion terhadap kekayaan dan posisinya sebagai pengait untuk memastikan putrinya aman. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pak Harun berbalik, meninggalkan Dion yang terdiam membatu dan Maya yang menangis sesenggukan. Ia berjalan menuju pavilion, mengemasi satu-satunya tas yang ia bawa saat datang. Tidak ada uang yang ia ambil, hanya foto istrinya, beberapa lembar pakaian lusuh, dan laptop usang yang kini telah menunaikan tugas beratnya. Sebelum meninggalkan pavilion, ia melihat selembar kertas yang ia letakkan di meja. Itu adalah surat singkat untuk Maya, berisi pesan perpisahan yang puitis, dan kode akses ke kotak penyimpanan darurat. Berisi sedikit dana tunai yang Pak Harun simpan untuk kebutuhan mendesak Maya, dana yang ia kumpulkan sendiri dari pensiunnya, bukan dari Dion. Dengan langkah kaki yang berat, ia keluar dari pavilion, menuju gerbang utama di tengah malam yang dingin. Ia meninggalkan kemewahan, meninggalkan putrinya yang terkasih, dan meninggalkan kehancuran yang ia ciptakan demi cinta. Ia tahu, saat ini adalah klimaks dari aksinya, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi terberat dari keputusannya. Berjuang sendiri dalam kesunyian. Dengan langkah kaki yang berat, ia keluar dari pavilion, menuju gerbang utama di tengah malam yang dingin. Ia meninggalkan kemewahan, meninggalkan putrinya yang terkasih, dan meninggalkan kehancuran yang ia ciptakan demi cinta. Ia tahu, saat ini adalah klimaks dari aksinya, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi terberat dari keputusannya. Berjuang sendiri dalam kesunyian. Setiap langkah yang diambil Pak Harun di jalanan yang basah oleh embun pagi, terasa seperti pemisahan paksa dari jiwanya sendiri.
Rasa sakit meninggalkan Maya adalah beban yang jauh lebih berat daripada penghinaan Dion. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, melihat siluet rumah besar itu, yang kini bukan lagi istana, melainkan monumen bagi kehancuran kesombongan. Ia berjalan jauh, menjauh dari zona kemewahan yang menyesakan, menuju terminal bus yang ramai di pinggiran kota. Ia tidak mengambil taksi. Ia ingin merasakan setiap sentuhan realitas yang ia hilangkan selama beberapa bulan tinggal di bawah atap Dion. Ia sengaja membawa kesederhanaan, membawa kembali identitas aslinya sebagai pengembara batin. Di dalam bus malam yang berangkat menuju desanya, Pak Harun duduk di bangku paling belakang. Ia mengeluarkan bingkai foto istrinya. Dalam remang-remang lampu bus, wajah sang istri tampak tersenyum lembut, seolah memahami segala pengorbanan yang baru saja ia lakukan. "Aku pulang, Nyi," bisiknya. "Aku tidak membawa apa-apa, kecuali hati yang penuh penyesalan, namun juga keyakinan. Aku harus melukai Maya sejenak, agar ia tidak hancur selamanya. Ini adalah risiko terberat dari seorang ayah yang mencintai kebenaran." Tanya tidak ada rasa lega atas kepergian mertuanya, melainkan rasa takut yang lebih besar. Dia pergi? Tentu saja dia pergi. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dia tidak mengambil sepeser pun, Dion. Seru Maya. Dia hanya meninggalkan kita dengan kebenaran yang kejam. Dia membiarkan kita berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatanmu. Maya kini mulai melihat Dion dari perspektif yang berbeda. Kemarahannya terhadap ayahnya perlahan berubah menjadi rasa frustrasi terhadap suaminya. Kekayaan Dion yang dulu membuatnya terpana, kini terasa seperti debu yang sia-sia, dan arogansinya kini tampak seperti kedangkalan yang menyedihkan. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Maya. Suaranya mengandung nada putus asa yang menyentuh. "Semua orang akan tahu, bisnismu akan hancur." Dion akhirnya angkat bicara. Suaranya dipenuhi rencana yang licik. Tidak ada yang boleh tahu. Kita akan mengatakan ini hanya likuiditas sementara. Kita akan mencari pinjaman. Kita akan menjual beberapa aset yang tidak dia sentuh. Dan aku akan mencari tahu kemana dia menyembunyikan uang itu. Seorang tua tidak akan bisa menyembunyikan triliunan selamanya. Dion masih berpegang pada keyakinan bahwa uang adalah segalanya dan bahwa Pak Harun bisa dikalahkan. Ia gagal memahami bahwa Pak Harun tidak mencari kemenangan materi, melainkan kemenangan moral. Konflik baru pun dimulai, bukan lagi antara menantu dan mertua, melainkan antara keserakahan yang tersisa, Dion, dan hati nurani yang mulai terbangun, Maya. Konflik baru pun dimulai, bukan lagi antara keserakahan yang tersisa, Dion, dan hati nurani yang mulai terbangun, Maya. Dion segera memulai operasinya untuk menutupi kehancuran finansialnya. Ia mendesak Maya untuk tampil anggun dan normal di depan umum, menciptakan tirai asap dari kemewahan palsu. Mereka tetap menghadiri acara-acara sosial, tersenyum dan tertawa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di balik topeng itu, ada ketegangan yang menggerogoti. Dion menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, mencoba meretas kembali sistem yang digunakan Pak Harun, mencari celah, dan menghubungi konsultan keamanan siber termahal. Namun, setiap ahli yang ia panggil hanya bisa menggeleng. Sistem yang merampas asetnya begitu bersih dan berlapis. Bahkan jejak digital fingerprint-nya terasa kuno, namun sempurna. Seperti karya seorang maestro yang sudah lama pensiun, yang tahu persis di mana harus meletakkan setiap titik. "Ini seperti sihir," kata salah satu konsultan, frustasi. Hampir mustahil ada transfer dana sebesar ini tanpa meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Kecuali orang yang melakukannya sudah memetakan seluruh arsitektur keuangan Anda selama bertahun-tahun. Kata-kata itu menghantam Dion. Selama ini, ia mengira telah mengendalikan segalanya. Namun ternyata, ia telah diawasi dan dipetakan oleh mertuanya sendiri. Rasa marahnya terhadap Pak Harun kini semakin membara, bercampur dengan kekaguman yang pahit terhadap keahlian lawannya. Di sisi lain, Maya mulai merasakan dinginnya realitas. Ketika tagihan-tagihan besar mulai datang dan Dion menyuruhnya menunda pembayaran, alasan likuiditas sementara Dion mulai terasa sumbang. Maya menemukan surat ayahnya dan kode akses kotak penyimpanan darurat. Saat ia membuka kotak itu, ia hanya menemukan uang tunai yang sangat sedikit.
cukup untuk kebutuhan sehari-hari selama beberapa bulan. Dan selembar surat bertulis tangan. Nak, uang ini bukan untuk kemewahanmu, tapi untuk martabatmu. Jangan pernah berutang kepada orang yang tidak menghargaimu. Ingat, kekayaan sejati ada di hatimu, bukan di bank suamimu. Surat itu adalah tamparan lembut. Maya menyadari, ayahnya telah memberinya jalan keluar yang bermartabat, sementara suaminya memaksanya untuk bersembunyi di balik kebohongan yang memuakkan. Suatu sore, Maya menerima telepon dari pihak sekolah cucunya mengenai tunggakan biaya ekstrakurikuler. Jumlahnya tidak seberapa, namun Dion menolak membayarnya, mengklaim itu adalah pengeluaran yang tidak perlu. Tunda saja, Maya. Uang itu lebih baik dipakai untuk makan malam dengan klien pentingku, bentak Dion. Momen itu menjadi titik beku bagi hati Maya. Ia mengambil uang dari kotak darurat ayahnya dan membayar tunggakan itu sendiri. Ia menyadari, prioritas Dion telah berubah total. Bukan lagi tentang keluarga, melainkan tentang mempertahankan ilusi. Penderitaan ayahnya yang disuruh makan nasi sisa, kini terasa lebih nyata dan menyakitkan daripada kerugian miliaran. Nasi sisa itu adalah harga diri. Dan Dion telah memilih untuk menginjak-injaknya berulang kali. Maya menatap suaminya yang sibuk menyusun kebohongan di telepon. Ia teringat betapa dulu ia mencintai Dion. Namun kini, yang ia lihat hanyalah cangkang kosong yang dikendalikan oleh ketakutan dan arogansi. Keputusannya mulai terbentuk. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam jerat kebohongan ini. Ia harus memilih. Bukan antara ayah dan suami, tetapi antara kebahagiaan semu dan kebenaran yang membebaskan. Keputusannya mulai terbentuk. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam jerat kebohongan ini. Ia harus memilih, bukan antara kebahagiaan semu dan kebenaran yang membebaskan. Tekad itu mengeras di hati Maya, sekeras batu yang tak tergerus ombak. Malam itu, Maya menunggu Dion kembali dari pertemuan bisnis yang gagal. Pertemuan di mana ia mencoba mencari pinjaman besar, dengan agunan yang sudah hampir tidak bernilai. Ketika Dion masuk, ia tampak kelelahan dan dipenuhi frustrasi. Ia melemparkan kunci mobilnya ke meja dengan kasar. Semua orang mencium bau kegagalan. Mereka tahu ada yang tidak beres. Bajingan tua itu benar-benar menghancurkanku, rutuk Dion, melampiaskan amarahnya pada Pak Harun yang tidak hadir. Maya berjalan mendekat, matanya tenang, namun memancarkan api yang dingin. Ia membawa piring keramik yang ia ambil dari tumpukan cucian, piring yang sama yang digunakan Dion untuk menyajikan nasi sisa kepada ayahnya. Dion, panggil Maya, suaranya mantap. Duduklah, kita harus bicara. Bukan tentang uang yang hilang, tapi tentang dirimu yang hilang. Dion menatap piring itu dan langsung mengerti. Wajahnya mengeras. Jangan memulai lagi drama ayahmu, Maya. Itu sudah berlalu. Kita sedang berjuang untuk bertahan hidup. Bertahan hidup atau bertahan dalam kebohongan? Balas Maya, meletakkan piring itu di depan Dion. Aku tahu ayah melakukan kesalahan. Tapi tahukah kamu apa kesalahan terbesarmu, Dion? Kesalahanmu adalah menukar harga diri seorang ayah yang tulus dengan sepiring nasi sisa di depan umum. Dan kini, kau rela membiarkan anakmu sendiri menanggung malu karena tunggakan sekolah, demi mempertahankan ilusi bisnismu. Dion terkejut. Apa? Tunggakan sekolah? Itu hanya uang kecil. Kenapa kau membahasnya sekarang? Karena uang kecil itu menunjukkan betapa besarnya hatimu telah membeku, Dion. Ayahku memberiku uang tabungan pribadinya yang sedikit itu, agar aku bisa mempertahankan martabat anakmu. Sementara kamu hanya peduli pada pinjaman miliaran untuk menutupi kehancuranmu. Maya terisak, namun air matanya kini adalah air mata kekuatan, bukan kelemahan. Dion bangkit, mencoba meraih tangan Maya, tetapi Maya mundur. Maya, aku melakukan ini untuk kita, untuk cucu kita. Aku harus mendapatkan uang itu kembali. Uang itu sudah berlalu, Dion. Keberkahan itu sudah pergi. Ayah memberimu kesempatan untuk meminta maaf, untuk menyadari kesalahanmu. Tapi yang kamu lakukan hanyalah mencari cara untuk membalas dendam dan menenggelamkan diri lebih dalam kebohongan. Maya meraih tangan Dion dan memaksanya menyentuh piring kosong di depannya. Lihat, Dion, piring ini kosong, seperti hatimu saat ini.
dan saldo bankmu kini 0, seperti nilai kemanusiaanmu di mata ayahku setelah kejadian tasyakuran itu. Dalam konfrontasi yang menguras emosi itu, Dion akhirnya ambruk, bukan karena kalah berargumen, tetapi karena kebenaran pahit yang diucapkan istrinya. Ia melihat kekecewaan Maya yang begitu besar. Ia menyadari kerugian terbesarnya bukanlah aset di bank, melainkan cinta dan rasa hormat istrinya. Aku minta maaf Maya, lirih Dion. Suaranya pecah. Aku terlalu dibutakan oleh arogansi. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Maya menggeleng. Sudah terlambat Dion. Kamu bisa mendapatkan kembali uangmu. Ayahku menyembunyikannya, bukan menghilangkannya. Tapi kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali hati yang telah kamu sakiti. Aku harus pergi Dion. Aku harus memilih kebebasan sejati untukku dan anakku. Sudah terlambat Dion. Kamu bisa mendapatkan kembali uangmu. Ayahku menyembunyikannya, bukan menghilangkannya. Tapi kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali hati yang telah kamu sakiti. Aku harus pergi Dion. Aku harus memilih kebebasan sejati untukku dan anakku. Keputusan itu diucapkan Maya dengan keyakinan yang membara, memotong setiap harapan Dion untuk memperbaiki keadaan. Kata-kata itu adalah penutup bagi babak pernikahan mereka yang dibangun di atas ilusi. Dion, yang kini hanyalah cangkang dari dirinya yang angkuh, menatap Maya dengan tatapan memohon. Ia menyadari hukuman Pak Harun tidak hanya menyentuh rekeningnya, tetapi juga merenggut satu-satunya permata yang ia miliki, keluarganya. Maya, jangan, aku bisa berubah. Beri aku kesempatan. Bagaimana dengan anak kita? Dia baru saja lahir. Aku janji, aku akan mencari cara untuk menjadi pria yang lebih baik, pria yang pantas untukmu dan ayahmu. Pinta Dion, suaranya dipenuhi keputusasaan yang tulus, namun datang terlambat. Maya menggeleng pelan, hatinya hancur melihat kerapuhan suaminya, tetapi tekadnya tidak goyah. Kesempatan itu sudah kamu buang saat kamu menodai martabat ayahku Dion. Ayahku memberimu kesempatan untuk menjadi mulia, tapi kamu memilih untuk menjadi kejam. Aku tidak bisa membesarkan anak dalam rumah yang dipenuhi kebohongan dan arogansi yang tersisa. Aku harus pergi, bukan karena aku ingin menghukummu, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku dan anak kita. Ia pergi ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barang milik si kecil dan beberapa pakaiannya sendiri. Dion mengikutinya, meratap, mencoba menghalangi. Namun Maya bergerak dengan ketenangan yang menakutkan, seperti sungai yang sudah mencapai muaranya. Ayahmu ingin aku hancur, Maya. Dia ingin kita berpisah, seru Dion, mencari kambing hitam di tengah kehancuran ini. Ayahku ingin aku bahagia Dion, dan kebahagiaanku tidak ada lagi di sini. Balas Maya, tanpa menoleh. Ia memasukkan surat dari ayahnya ke dalam tasnya, bersama dengan uang tunai darurat. Sebelum fajar menyingsing, Maya telah siap. Ia menggendong cucu Pak Harun yang masih pulas tertidur, dan menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Di rumah itu, ia menemukan kemewahan, tetapi kehilangan dirinya. Ia kemudian menghadapi Dion di ruang tengah. Aku pergi Dion. Aku tidak akan meminta harta apapun darimu. Aku akan memulai dari nol. Aku akan kembali ke desa, ke tempat di mana martabat lebih dihargai daripada materi. Dion ambruk di lantai, tak berdaya. Ia melihat kepergian istrinya bukan hanya sebagai perpisahan, tetapi sebagai klimaks hukuman yang dijatuhkan Pak Harun kepadanya. Saat Maya melangkah keluar pintu, Dion hanya bisa berbisik. Suaranya tercekat. Uang itu. Katakan padaku di mana uang itu disembunyikan Maya. Setidaknya sisakan aku untuk membangun kembali. Maya berhenti di ambang pintu. Ia menoleh. Wajahnya dingin dan tegas. Aku tidak tahu Dion. Dan itu adalah keajaiban yang ayahku tinggalkan. Kamu harus mencarinya sendiri. Mulailah dengan mencari hati nuranimu yang hilang. Mungkin uang itu tersimpan di sana. Lalu Maya melangkah keluar, menutup pintu perlahan. Suara klik kunci pintu itu terdengar seperti gema ledakan, menandai runtuhnya kerajaan Dion, dan dimulainya perjalanan sunyi Maya menuju kebenaran. Di luar, fajar mulai menyingsing, membawa cahaya pada awal yang baru, namun juga kesedihan yang tak terelakkan bagi semua yang terlibat. Maya kini harus berjuang keras dengan pilihan terakhirnya, menuju sebuah akhir yang mungkin pahit. Lalu Maya melangkah keluar, menutup pintu perlahan.
Suara klik kunci pintu itu terdengar seperti gema ledakan, menandai runtuhnya kerajaan Dion, dan dimulainya perjalanan sunyi Maya menuju kebenaran. Ia kini harus berjuang keras dengan pilihan terakhirnya, menuju sebuah akhir yang mungkin pahit. Ia memanggil taksi daring, menggunakan sedikit uang yang ditinggalkan ayahnya, dan bergerak menuju stasiun kereta. Perjalanan Maya kembali ke desa adalah meditasi yang menyakitkan. Setiap gemuruh roda kereta adalah hitungan mundur menuju pertemuan dengan ayahnya. Sebuah pertemuan yang ia tahu akan dipenuhi oleh keheningan yang lebih berat daripada kata-kata. Ia melihat cucu Pak Harun, buah hatinya, tidur pulas di dekapannya. Dialah pengingat mengapa ia melakukan pengorbanan ini. Ia telah meninggalkan kekayaan untuk menjamin ketenangan jiwa anaknya. Setibanya di desa, aroma tanah basah dan daun kering langsung menyambutnya. Bau yang jauh lebih jujur daripada aroma parfum mahal di kota. Ia berjalan menuju gubuk kayu sederhana yang dulu ia tinggalkan demi kilauan Dion. Pak Harun sedang duduk di teras, memilah-milah benih untuk musim tanam yang akan datang. Ia tampak lebih kurus, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia mendongak saat mendengar langkah kaki mendekat dan melihat putrinya berdiri di sana, menggendong cucunya. Waktu seolah berhenti. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata saat itu. Hanya ada keheningan yang lama, keheningan yang dipenuhi oleh permohonan maaf dan pengakuan yang tak terucapkan. Maya berlutut di depan ayahnya, air matanya akhirnya tumpah, namun kali ini itu adalah air mata pembebasan. Ayah, aku pulang. Aku sudah meninggalkan Dion. Aku memilih kebenaran yang ayah tunjukkan padaku. Pak Harun menyingkirkan benih-benih itu dan memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu adalah obat bagi jiwa Maya yang terluka. Selamat datang di rumah, nak. Rumah yang sesungguhnya. Ayah tahu ini akan terjadi. Ayah minta maaf karena harus melukai hatimu untuk menyembuhkannya. Aku mengerti, ayah, jawab Maya. Suaranya tercekat. Ayah sudah memberikan sinyal, tapi aku yang memilih dibutakan oleh kemewahan Dion. Ayah sudah memberikan nasihat, tapi aku yang hanya mendengar uang. Namun, di balik kehangatan pertemuan itu, ada kesedihan lain yang harus Maya hadapi. Pak Harun tampak semakin rapuh. Selama perbincangan itu, ia terbatuk-batuk parah dan wajahnya pucat. Maya memperhatikan ada tumpukan obat-obatan di meja dekat tempat tidur ayahnya. Obat-obatan yang tidak pernah ada saat ia tinggal di paviliun. Ayah? Ayah sakit apa? Tanya Maya dengan nada khawatir yang tiba-tiba muncul. Pak Harun tersenyum, senyum yang diselimuti oleh kabut kesedihan. Hanya kelelahan, nak. Pekerjaan di usia tua. Tapi setelah kau di sini, ayah merasa jauh lebih baik. Kau adalah obat terbaik, ayah. Maya tahu ayahnya berbohong. Ia ingat, sebelum peristiwa nasi sisa, Pak Harun sudah sering terlihat lemah. Ia menyadari, tindakan ayahnya mengosongkan aset Dion adalah ledakan energi terakhir. Sebuah pengorbanan total. Maya tahu ayahnya berbohong. Ia ingat, sebelum peristiwa nasi sisa, Pak Harun sudah sering terlihat lemah. Ia menyadari, tindakan ayahnya mengosongkan aset Dion adalah ledakan energi terakhir. Sebuah pengorbanan total yang menghabiskan sisa tenaganya. Ia telah mempertaruhkan segalanya, termasuk kesehatannya, demi harga diri dan masa depan putrinya. Sadar akan fakta ini, hati Maya kembali hancur. Ia memilih kebenaran yang membebaskannya dari Dion. Namun kebenaran itu membawanya kembali ke ayah yang sedang menuju akhir perjalanannya. Sadar akan fakta ini, hati Maya kembali hancur. Ia memilih kebenaran yang membebaskannya dari Dion. Namun kebenaran itu membawanya kembali ke ayah yang sedang menuju akhir perjalanannya. Maya segera mengambil alih perawatan Pak Harun. Ia menggunakan uang simpanan darurat ayahnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan. Gubuk kayu yang dulu terasa sempit dan asing, kini terasa hangat dan penuh cinta, meskipun diselimuti oleh kecemasan. Selama hari-hari berikutnya, Pak Harun dan Maya mengisi waktu dengan percakapan yang mendalam.
Mereka tidak lagi membicarakan Dion atau uang yang hilang, melainkan kenangan masa lalu dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Pak Harun bercerita tentang istrinya, tentang bagaimana kesabaran dan keikhlasan adalah aset yang paling berharga. Dion akan bangkit, nak. Ayah tahu dia cerdas, ujar Pak Harun saat Maya menyuapinya bubur. Tapi dia harus bangkit dengan kaki yang berbeda, tanpa pijakan kesombongan. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan mungkin denganmu suatu hari nanti. Maya hanya mendengarkan, hatinya diliputi rasa hormat dan sedih. Ia sadar, keahlian digital yang dimiliki ayahnya bukanlah alat balas dendam, melainkan manifestasi dari keadilan yang selama ini ia junjung tinggi. Peristiwa nasi sisa itu hanya memicu keputusan yang sudah lama tertunda. Keputusan untuk melindungi putrinya dari kehancuran batin yang lebih parah. Suatu sore yang tenang, saat matahari tenggelam di balik sawah, Pak Harun memanggil Maya. Suaranya terdengar sangat lemah, namun jernih. Ia meminta Maya mengambil sebuah flash drive kecil yang tersembunyi di balik bingkai foto mendiang istrinya. Nah, ini adalah kuncinya, bisik Pak Harun. Di dalamnya ada seluruh data aset Dion yang ayah pindahkan, termasuk detail dana yang ayah amankan untuk cucu kita. Jangan berikan ini kepada Dion, sebelum dia benar-benar membuktikan bahwa dia telah berubah. Gunakan ini hanya untuk cucu kita. Maya menggenggam flash drive itu erat-erat. Benda kecil itu terasa begitu berat, memikul masa depan keluarganya. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayah akan sembuh. Rintih Maya, air mata kembali membasahi pipinya. Pak Harun menggeleng pelan, senyum tulus terukir di wajahnya. Hidup ini adalah tentang pengosongan, nak. Ayah sudah mengosongkan kekayaan Dion, dan kini ayah harus mengosongkan diri ayah. Ayah sudah menjalankan misi terakhir ayah, mengembalikan dirimu kepada kebenaran. Malam itu, kondisi Pak Harun menurun drastis. Maya duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Ia membacakan puisi-puisi lama yang selalu disukai ayahnya. Ia memohon kepada waktu agar berjalan lebih lambat, memohon kepada takdir agar memberikan kesempatan kedua. Namun, ia tahu, pengorbanan ini sudah mencapai puncaknya. Menjelang tengah malam, di bawah cahaya lampu teplok yang redup, Pak Harun menatap Maya untuk terakhir kalinya. Matanya penuh cinta, kedamaian, dan kebanggaan. Ia memejamkan mata, melepaskan napasnya yang terakhir. Tepat saat Maya berbisik, "Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah mengajarkan aku arti martabat." Kepergian Pak Harun adalah set ending bagi Maya. Ia telah mendapatkan kembali ayahnya, hanya untuk kehilangannya selamanya. Harga dari kebebasannya dari Dion adalah duka perpisahan ini. Ia memeluk jenazah ayahnya, menangis sejadi-jadinya. Tetapi kini tangisnya bukan lagi tangis kebingungan, melainkan tangis penghargaan atas pengorbanan yang begitu besar. Pemakaman Pak Harun berlangsung sederhana, sesuai dengan keinginannya. Dihadiri oleh tetangga-tetangga desa yang mengenalnya sebagai guru yang tulus dan beberapa mantan murid yang kini sudah sukses. Ia tahu ayahnya telah memberinya beban sekaligus kunci. Kunci untuk masa depan cucunya dan beban untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah yang tampak asing memasuki desa. Mobil itu berhenti di depan gubuk kayu Pak Harun. Keluar dari mobil, tampaklah Dion. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan pakaiannya lusuh. Jauh dari citra pengusaha sukses yang dulu. Ia datang bukan sebagai penuntut, melainkan sebagai seorang yang hancur. Maya berdiri. Ia tahu ayahnya telah memberinya beban sekaligus kunci. Kunci untuk masa depan cucunya, dan beban untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah yang tampak asing memasuki desa. Mobil itu berhenti di depan gubuk kayu Pak Harun. Keluar dari mobil, tampaklah Dion. Wajahnya kurus, matanya cekung,
dan pakaiannya lusuh, jauh dari citra pengusaha sukses yang dulu. Ia datang bukan sebagai penuntut, melainkan sebagai seorang yang hancur. Maya berdiri tegak. Ia tidak gentar. Kepergian ayahnya telah memberinya kekuatan yang tak terduga. "Maya," panggil Dion. Suaranya dipenuhi rasa bersalah yang nyata. Aku datang. Aku mendengar kabar itu. Aku turut berduka cita." Maya menatap Dion. "Dukamu tidak akan mengembalikan ayahku, Dion. Ayahku pergi setelah memastikan martabatnya tidak lagi bisa kamu sentuh." Dion berjalan mendekat, menundukkan kepala. "Aku tahu, aku pantas mendapatkan ini. Aku kehilangan segalanya, Maya. Perusahaanku diambang kebangkrutan, utang menumpuk. Aku menghabiskan waktu berhari-hari mencari celah, mencoba melacak kemana ayahmu memindahkan uang itu. Tapi dia benar-benar ahli. Aku tidak menemukan apa-apa." "Dan sekarang kamu datang ke sini untuk apa?" tanya Maya dingin. "Mencari petunjuk terakhir?" Dion mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kejujuran yang pahit. "Aku datang untuk meminta maaf, Maya. Bukan sebagai menantu yang meminta harta, tapi sebagai manusia yang menyesal. Aku menyesal atas nasi sisa itu. Aku menyesal telah memperlakukan ayahmu seperti sampah. Aku menyesal telah membiarkan arogansiku menghancurkan kita." Air mata Dion mengalir. Air mata yang kali ini terasa tulus. "Aku tahu aku tidak bisa mendapatkanmu kembali. Aku tahu ayahmu telah memenangkan pertarungan moral ini. Tolong Maya, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan sedikit keberkahan lagi dalam hidupku? Bahkan sepeser pun dari aset yang hilang, aku akan menggunakannya untuk hal yang benar." Melihat ketulusan yang akhirnya muncul di mata Dion, hati Maya melunak sedikit. Ini adalah ujian yang ayahnya nantikan, bukan kejatuhan finansial Dion, melainkan kebangkitan hati nuraninya. Namun Maya tahu, ayahnya telah menetapkan batasan. Kunci itu hanya untuk cucunya, dan hanya diberikan jika Dion benar-benar berubah. "Ayah meninggalkan petunjuk Dion," kata Maya, "tapi bukan untukmu. Ini adalah warisan untuk cucunya, untuk memastikan anak kita tidak pernah melihat kita terhina. Tugasmu sekarang adalah membangun kembali hidupmu tanpa mengandalkan warisan itu. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa berdiri tanpa uang ayahku dan tanpa uang ayahku." Maya kembali ke dalam gubuk, meninggalkan Dion sendirian di teras. Ia harus membiarkan Dion berjuang dengan keputusannya sendiri. Set ending ini adalah pembersihan yang menyakitkan bagi semua. Maya kehilangan ayahnya, dan Dion kehilangan kekayaannya. Namun keduanya sama-sama menemukan kebenaran yang membebaskan mereka dari kepalsuan. Dion duduk lama di teras, merendungi kata-kata Maya. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai istrinya yang penurut, melainkan sebagai penjelmaan dari kebenaran yang kejam namun murni. Ia menyentuh tanah, merasakan teksturnya yang kasar dan jujur. Tanah ini berbeda dengan lantai marmer licin di rumahnya. Di sini tidak ada kepalsuan, hanya ada kerja keras yang dihormati. Beberapa jam kemudian, Dion bangkit. Ia tidak memohon lagi. Dan anehnya, ia juga tidak marah. Ia menyadari, Maya benar. Ia harus membangun kembali. Bukan demi membalas dendam kepada Pak Harun, tetapi demi membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa nilainya tidak terletak pada saldo bank. Ia meninggalkan desa itu, bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan warisan moral dari seorang ayah mertua yang telah mengorbankan segalanya. 1 tahun berlalu. Maya menjalani hidup yang tenang, namun penuh makna di desa. Ia mengajar kembali di sekolah kecil, mengikuti jejak ayahnya. Ia membesarkan cucu Pak Harun di tengah alam yang damai, mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan harga diri. Nilai-nilai yang hilang dari rumah mewah Dion. Ia menggunakan flash drive dari ayahnya, tetapi hanya untuk mengakses dana yang dialokasikan khusus untuk pendidikan cucunya, tanpa menyentuh aset yang lebih besar. Ia tetap menjaga amanah ayahnya. Suatu hari, seorang kurir mengantar sebuah paket ke gubuk Maya. Di dalamnya, ada buku tebal bersampul kulit. Sebuah buku harian. Itu dikirim oleh Dion. Buku harian itu berisi catatan perjalanan Dion.
Setelah meninggalkan desa, Dion benar-benar memulai dari nol. Ia menjual perhiasan dan mobil yang tersisa untuk melunasi utang mendesak dan mengembalikan martabat bisnisnya yang tersisa. Ia tidak menggunakan nama besarnya, melainkan memulai dari sebuah perusahaan konsultan kecil. Ia tidak lagi mencari keuntungan instan, melainkan membangun kepercayaan. Dalam salah satu halaman terakhir, Dion menulis, "Aku tidak lagi marah pada ayahmu, Maya. Nasi sisa itu adalah hidangan paling mahal yang pernah aku santap. Itu mengajarkanku bahwa ketika kau merendahkan orang lain, kau sebenarnya merendahkan nilai dirimu sendiri. Aku masih miskin, Maya. Saldo bankku hanya cukup untuk bulan ini. Tapi aku merasa lebih kaya karena tidurku nyenyak. Aku tidak lagi memimpikan angka di rekening, tapi memimpikan sebuah pengakuan tulus dari seorang pria yang telah mengajarkanku arti martabat." Air mata Maya menetes di atas tulisan itu. Ia melihat transformasi yang telah terjadi. Ayahnya telah memenangkan pertarungan itu tanpa harus hadir, tanpa harus bersuara. Kehancuran finansial adalah alat, dan kebangkitan moral Dion adalah tujuannya. Maya menutup buku harian itu. Ia tahu ayahnya berhasil. Ia telah menyelamatkan Dion dari dirinya sendiri. Dan yang terpenting, ia telah menyelamatkan putrinya dari kehidupan yang palsu. Ia meraih cucunya, mencium keningnya. Masa depan kini terasa sunyi, namun penuh harapan yang tulus. Maya menutup buku harian itu. Ia tahu ayahnya berhasil. Ia telah menyelamatkan Dion dari dirinya sendiri. Dan yang terpenting, ia telah menyelamatkan putrinya dari kehidupan yang palsu. Ia meraih cucunya, mencium keningnya. Masa depan kini terasa sunyi, namun penuh harapan yang tulus. Keberhasilan ini, bagaimanapun, datang dengan harga yang menyakitkan. Ia harus menjalani hidup sebagai janda yang kehilangan suami yang ia cintai, meski telah berubah, dan seorang ayah yang ia puja. Beberapa bulan kemudian, di desa itu, Maya menjadi inspirasi. Dengan pengetahuannya yang didapatkan dari Dion, pengetahuan tentang manajemen dan perencanaan, dikombinasikan dengan nilai-nilai ayahnya tentang kerja keras dan kejujuran, ia membantu para petani desa memasarkan hasil bumi mereka secara digital. Ia tidak mencari kekayaan besar. Ia hanya mencari keberkahan dan keadilan harga bagi orang-orang kecil. Suatu sore, saat Maya sedang mengurus administrasi kecil di balai desa, ia menerima telepon. Suara di ujung sana adalah suara yang dikenalnya, suara Dion, yang kini terdengar lebih matang dan rendah hati. "Halo Maya," sapa Dion. "Aku harap kau dan anak kita baik-baik saja." "Kami baik-baik saja, Dion. Kami bahagia," jawab Maya. "Aku menelpon bukan untuk meminta apa-apa," lanjut Dion. "Aku hanya ingin memberitahumu. Hari ini, aku berhasil melunasi seluruh utangku. Bisnis kecilku mulai stabil, dan aku membangunnya dengan fondasi yang jujur, tanpa pinjaman yang menyesatkan. Aku tidak punya lagi kemewahan, tapi aku punya reputasi yang bersih." Dion berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Dan aku ingin berterima kasih kepada ayahmu. Nasi sisa itu benar-benar berkah bagiku. Aku akhirnya mengerti apa yang dia coba ajarkan." Maya tersenyum, air mata haru menetes. "Ayah sudah mendengarmu, Dion. Dia selalu mendengarkan." Dion kemudian mengajukan sebuah permintaan yang mengejutkan. "Aku ingin bertemu cucu kita, Maya. Hanya sebentar." Aku ingin dia melihat ayahnya bekerja keras, bukan hanya sebagai bayangan di rumah mewah. Aku ingin dia tahu bahwa harga diri jauh lebih penting dari kemewahan. Permintaan itu memicu dilema baru bagi Maya. Ia tahu Dion telah berubah, tetapi ia juga tahu luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Namun ia tidak ingin cucunya tumbuh tanpa mengetahui sosok ayah. Ia akhirnya setuju dengan satu syarat. Pertemuan harus terjadi di desa, di halaman gubuk tempat ayahnya mengajarkan arti hidup yang sebenarnya. Pertemuan itu pun terjadi. Dion datang dengan pakaian sederhana, membawa bingkisan mainan kayu yang ia buat sendiri, bukan hadiah mahal dari butik. Ia berlutut di halaman, menyambut si kecil dengan penuh kasih sayang. Melihat Dion yang lembut dan rendah hati,
bukan lagi pengusaha angkuh yang ia kenal. Maya merasakan kedamaian. Momen itu adalah jejak kaki baru di halaman sejarah keluarga mereka. Dion telah membayar mahal untuk kesalahan masa lalunya. Pak Harun telah mewariskan kekayaan moral. Maya berdiri di antara keduanya. Kini sebagai penjaga warisan itu, seorang wanita yang telah belajar bahwa pengorbanan terberat seringkali membawa kebebasan yang paling murni. Ia tidak mendapatkan kembali suaminya, tetapi ia mendapatkan kembali ayah yang jujur bagi anaknya. Momen itu adalah jejak kaki baru di halaman sejarah keluarga mereka. Dion telah membayar mahal untuk kesalahan masa lalunya. Pak Harun telah mewariskan kekayaan moral. Maya berdiri di antara keduanya, kini sebagai penjaga warisan itu. Seorang wanita yang telah belajar bahwa pengorbanan terberat seringkali membawa pembebasan yang paling murni. Ia tidak mendapatkan kembali suaminya, tetapi ia mendapatkan kembali ayah yang jujur bagi anaknya. Perpisahan Dion dan Maya tetap tak terhindarkan. Mereka bersepakat bahwa jarak adalah cara terbaik untuk menjaga kebenaran yang sudah susah payah mereka temukan. Dion kembali ke kota untuk mengembangkan bisnisnya dengan integritas baru, sementara Maya tetap di desa, menjadi tiang bagi komunitasnya dan bagi anak mereka. Beberapa tahun kemudian, di hari ulang tahun cucu Pak Harun, Dion kembali ke desa. Ia membawa hadiah istimewa, bukan harta benda, melainkan sebuah dokumen resmi. Dokumen itu adalah akta yayasan amal yang ia dirikan, dinamai Yayasan Martabat Harun. Maya, kata Dion, menyerahkan dokumen itu. Semua aset yang diselamatkan ayahmu, yang tersembunyi di flash drive itu, telah aku pindahkan ke yayasan ini. Aku berhasil menemukan dan mengembalikannya, bukan dengan meretas, melainkan dengan menghubungi kontak lama ayahmu yang ia tinggalkan di catatan-catatan pribadinya. Ternyata, ayahmu tidak menghilangkannya. Ia hanya menyimpannya di lapisan paling dalam sistem yang ia rancang sendiri, menantiku untuk mencarinya dengan hati yang bersih. Air mata Maya menggenang. Ayahnya memang seorang ahli strategi ulung. Ia tidak hanya menguji Dion, tetapi juga memberikan peta jalan menuju penebusan. Sebuah ujian kesetiaan terakhir yang hanya bisa dijawab dengan keikhlasan. Yayasan ini didirikan dengan satu tujuan, lanjut Dion, suaranya mantap. Memberikan beasiswa kepada anak-anak guru honorer di seluruh Indonesia yang memiliki martabat, tetapi kekurangan materi. Aku tidak ingin kekayaan itu jatuh lagi ke tangan kesombongan. Aku ingin kekayaan itu melahirkan lebih banyak Pak Harun di masa depan. Maya menerima dokumen itu. Hatinya dipenuhi kedamaian yang mendalam. Tujuan ayahnya telah tercapai. Uang yang dulu menjadi sumber arogansi dan kehinaan, kini menjadi berkat bagi banyak orang yang menjaga harga diri mereka. Maya dan Dion, meskipun tidak lagi menjadi suami istri, kini menjadi mitra dalam menjalankan warisan moral Pak Harun. Hubungan mereka adalah cerminan dari kesimpulan pahit yang indah. Cinta sejati mungkin tidak selalu berarti memiliki, tetapi selalu berarti membebaskan dan saling memuliakan. Cerita tentang nasi sisa yang berakhir dengan saldo 0 rupiah itu menjadi legenda bisikan di kalangan bisnis. Bukan sebagai kisah kegagalan, melainkan sebagai peringatan keras. Tidak ada kekayaan yang abadi jika dibangun di atas penghinaan. Pak Harun memang telah tiada, tetapi warisannya abadi. Ia meninggalkan pelajaran bahwa harga diri dan martabat adalah aset yang tak ternilai. Aset yang jika ditukar dengan keangkuhan, akan selalu berakhir dengan kehancuran. Namun jika ditanam dengan ketulusan, akan tumbuh menjadi keberkahan di atas piring kejujuran. Maya, sang anak, kini menjalani hidupnya dengan kepala tegak, menjaga janji ayahnya, dan mengajarkan pada cucu Pak Harun arti sejati dari kemuliaan.